Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Zuhra, SSTME, dosen tetap Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi pada Prodi S1 Akuntansi. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Akuntansi Keuangan Syariah. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah AKT 601010 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 pertemuan untuk pertemuan pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan akuntansi keuangan syariah yang merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan, pada mata kuliah akuntansi keuangan syariah ini juga mengajarkan mahasiswa untuk menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi. Karena pada akuntansi keuangan syariah menghindari unsur riba, gharar, atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi berlebihan. Nah, pada mata kuliah ini juga akan dibahas bagaimana laporan keuangan syariah yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukan hanya kinerja keuangan semata. Pembelajaran akuntansi keuangan syariah bukan hanya soal pencatatan keuangan, tapi juga sarana mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis dan keuangan. Melalui kajian berbagai akad yang sesuai syariah, pada lembaga keuangan syariah mengedukasi mahasiswa bahwasannya lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi profit, tapi juga keberkahan, tanggung jawab sosial, dan keadilan ekonomi. Standar yang digunakan merujuk pada PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh IAI Ikatan Akuntan Indonesia, antara lain adalah PSAK 101 hingga PSAK 106 yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah serta fatwa-fatwa dari DSN MUI. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri, yaitu Akuntansi Keuangan Syariah dengan chapter laporan keuangan dalam Akuntansi Keuangan Syariah. Dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai prinsip dan standar akuntansi syariah. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan lembaga syariah keuangan yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pemecahan masalah di bidang akuntansi syariah. Yang semua telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Kapolri, S1 Akuntansi dan Dekan Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah nantinya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup akuntansi keuangan, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengidentifikasi siklus akuntansi keuangan syariah, mahasiswa mampu menganalisis transaksi keuangan dan penjualan pada lembaga keuangan syariah, serta mahasiswa mampu membuat laporan akuntansi keuangan syariah. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Di mana untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning UM Natsir serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video pembelajaran, materi yang dipost di e-learning Sevima Edlink, kuis interaktif Sevima Edlink, Canva sebagai media pendukungnya, serta untuk model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman, dan student-centered learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Pada asesmennya atau sistem penilaian yang saya lakukan adalah mata kuliah ini mencakup asesmen informatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu maupun kelompok, tugas studi kasus, diskusi kelompok, pemecahan masalah, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Dan asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Untuk bobot penilaian saya, 30% itu untuk UAS, 30% UTS,
10% itu untuk kehadiran, dan 30% lagi adalah untuk penugasan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dengan materi pada pertemuan 10, yakni Akuntansi Transaksi Murabahah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat? Oke, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, silakan dibuka dulu sesi kelasnya dengan membaca doa dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Sebelum kelas dimulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam perkuliahan kita di pertemuan yang ke-10, di bab 9 di ke-10, karena bab pertama kita mengenai kontrak pembelajaran. Kita masuk ke dalam perkuliahan kita di pertemuan yang ke-10 mengenai akuntansi transaksi murabahah dianya. Jadi akuntansi murabahah dengan referensinya masih dengan buku yang sama pada buku Akuntansi Perbankan Syariah karyanya Bapak Yahya, terbitan Salemba. Masih punya kan bukunya semuanya? Atau sudah tidak menggunakan ini. Tapi referensi buku itu tidak selalu kita gunakan ini. Bisa digunakan referensi yang lainnya juga. Karena masih banyak referensi-referensi lainnya yang bisa gunakan. Seperti artikel, jurnal, dan yang lainnya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Di mana pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah ini, di pertemuan ke-9 ini, diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini, outputnya adalah mahasiswa menguasai prinsip dan standar akuntansi syariah, dan nantinya mahasiswa mampu dalam menyusun laporan keuangan lembaga syariah, serta nantinya mahasiswa dapat menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pemecahan masalah di bidang akuntansi syariah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada kata-katanya adalah akuntansi murabahah. Masih ingat gak dengan materi pada ekonomi Islam sebelumnya? Itu adalah akuntansi akad murabahah. Apa itu transaksi murabahah sebenarnya? Ada yang tahu mengenai transaksi murabahah? Transaksi apa itu? Ada yang tahu? Oke, Rahma silakan. Bahasanya transaksi murabahah itu adalah akad jual beli di mana si penjual itu memberitahu harga beli barang dan mengambil keuntungan yang telah disepakati dengan si pembeli sebelumnya, Bu. Jadi bagaimana transaksi murabahah? Pada transaksi murabahah tersebut, lihat di sini ya, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang nantinya itu disebut dengan margin labanya. Nah, yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kalau kita lihatkan dalam skemanya di sini, bahwasanya dibilangkan adalah akad jual beli. Berarti di sini adanya yang namanya adalah transaksi di sini. Nah, transaksi ini terjadi antara siapa dengan siapa? Antara penjual dengan si pembeli. Rukun transaksi murabahah. Rukun transaksi murabahah itu harus ada 3 komponen ini, di mana komponennya itu adalah yang pertama transaktor, pihak yang bertransaksi. Nah, pihak yang bertransaksi ini siapa dia? Penjual dan pembeli nantinya. Nah, ada penjual, ada pembeli, terus apa lagi? Sebagai syaratnya nantinya ada objek yang dijual
belikan. Kalau ada penjual, ada pembeli, tidak ada objeknya, bisa nggak nantinya transaksi itu terjadi? Tidak bisa terjadi ya. Maka untuk rukun transaksinya itu harus ada transaktornya, ada objeknya. Dan yang paling pentingnya apa di sini? Selain dari dua yang tadi, ijab dan kabulnya. Nah, ijab dan kabulnya itulah yang membedakan antara transaksi yang dilakukan pada bank konvensional dengan bank syariah, atau lembaga konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Nah, akuntansi syariah ini memang ibaratnya segala sesuatu aktivitas yang dilakukan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip syariah. Begitu juga dengan murabahah. Kalau hanya sekedar kita membeli barang, kemudian barang tersebut kita jual dengan akadnya adalah misalkan tanpa akad nih, kita jual beli barang. Sistemnya kredit. Biasanya di sini menggunakan apa? Adira atau apa lagi? Shopee, bisa ya? Pay later nantinya gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariahnya sebagai lembaga utamanya dalam menaungi jual beli tersebut. Misalkan gini, JJ ingin beli mobil misalnya. Nah, mobil ini JJ udah tahu nih harganya berapa. Udah tahu nih bentuknya berapa, harganya berapa, kepada siapa akan dia beli. Tapi yang JJ tidak punya adalah uang untuk membelinya. Sehingga JJ meminta bantuan kepada lembaga keuangan syariah untuk membeli mobil tersebut. Nah, kira-kira bagaimana skemanya dalam pembelian tersebut? Nah, seperti ini ya transaksinya. Jadi JJ sebagai siapa di sini? Nasabah yang akan membeli. Terus JJ pergi ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, untuk transaksi murabahah ini itu tidak hanya dilakukan pada perbankan syariah. Semua lembaga keuangan syariah yang non-bank pun mereka sudah menyediakan layanan yang namanya transaksi murabahah. Walaupun sebelumnya memang yang terkenal itu adalah pada perbankan syariah. Tapi saat sekarang ini lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian dianya atau apalagi kira-kira yang bernaungan dengan lembaga keuangan syariah itu sudah memiliki yang namanya transaksi murabahah ini, transaksi jual beli dengan akad syariah. Ada prinsip-prinsip syariah yang dinaunginya di dalam tersebut. Nah, di sini adalah akad jual beli. Kita kembali lagi ke si JJ tadi. JJ membeli mobil. Terus JJ nggak punya nih uang untuk membelinya. JJ pergilah ke lembaga keuangan syariah. Di lembaga keuangan syariah ini, JJ menyampaikan bahwasanya JJ ingin membeli dengan kategori barangnya apa, harganya, dan apa istilahnya? Modelnya seperti apa? Model, warna, spesifiknya apa? Nah, kemudian di sini terjadi yang namanya negosiasi. Negosiasinya misalkan seperti ini. Ketika JJ datang ke perbankan syariahnya, terus JJ udah datang nih di muka tellernya, Bu, saya mau beli mobil dengan harganya 300 juta. Spesifikasinya dialernya itu sudah ada JJ tentukan. Ya. Ini sebenarnya prinsipnya bisa JJ tentukan nantinya atau nantinya perbankan yang memberikan penawaran bahwasanya mereka ada nih barangnya. Ini barangnya JJ. Ibu JJ mau yang mana? Gitu ya. Ada spesifikasinya. Nah, terus dealernya saya maunya ke dealer ini atau nantinya si perbankan syariah menyatakan dealernya kami sudah ada ini loh, Bu. Dan sekarang kita skemanya adalah JJ sudah menentukan nih jalannya yang mana, spesifik barangnya yang mana. Dan bentuknya adalah seperti ini. Nah, di sini perbankan akan menanyakan kepada JJ,
Ibu bisa DP-nya berapa? Atau akadnya negosiasi kita adalah, Bu, untuk pembelian ini kita maunya 10% ya buat DP. DP awalnya. Oke, muncul akad yang pertama ya, 10% DP. Terus akad yang kedua adalah, Bu, dalam pembelian ini saya mau marginnya 25% ya. Kita sepakati marginnya 25%. Nah, kira-kira nanti pencatatannya seperti apa? Pencatatan akuntansinya, baik itu di pihak banknya dan di pihak nasabahnya akan seperti apa nantinya. Nah, itulah yang akan kita kaji dalam akuntansi keuangan syariah. Kita bukan mengkaji bagaimana transaksi si murabahah ini, tapi yang akan kita kaji adalah bagaimana pencatatan dari transaksi murabahah tersebut pada lembaga keuangan syariahnya. Oke, kira-kira skenario seperti ini. Perlakuan akuntansi transaksi murabahah. Jadi skenarionya seperti kita bahas tadi, di mana JJ ingin membeli mobil seharga 300 juta. Terus tindakan banknya adalah, banknya membeli mobil tersebut ke dealer seharga 300 juta. Nah, kontrak murabahahnya di sini, margin keuntungan sebesar 25%. Bank menjual mobil kepada nasabah atau JJ seharga 375 juta. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Bagaimana pencatatan akuntansinya? Siapa yang bisa? Sofi? Oke, silakan coba Sofi. Untuk perlakuan akuntansi transaksi murabahahnya seperti apa? Bagaimana yang lainnya? Bisa? Paham? Kemana datangnya? Oke, di sini ya, skenarionya di mana JJ ingin membeli mobil seharga 300 juta. Terus bank membeli mobil tersebut ke dealer seharga 300 juta. Nah, nantinya pihak bank menjual ke JJ dengan harga berapa? 300 juta atau tidak? Tidak ya. Jadi bank menjual ke JJ bukan dengan harga 300 juta, tapi dengan harga 375 juta. 75 jutanya datang dari mana, Bu? Dari margin keuntungan sebesar 25%. Nah, perlakuan akuntansinya seperti apa? Nih yang dibuat oleh Sofi tadi, di mana pencatatan bank saat pembelian itu, jadi bank membeli ke dealer itu, dia melakukan pencatatan bahwasannya di debit itu adalah barang untuk penjualan murabahah, atau disebut juga dengan di posisi debitnya ini barang persediaan penjualan murabahah sebesar 300 juta. Nah, pembelian ini menggunakan uang cash atau dengan cara utang si banknya? Cash ya, berarti langsung uang banknya keluar di saat itu juga. Maka di posisinya adalah kredit kas sebesar 300 juta. Itu perlakuannya untuk si banknya saat bank membeli mobil untuk JJ itu ke dealernya. Nah, sekarang saat transaksi si bank ke nasabahnya atau saat transaksi si bank ini ke si JJ, apa nih pencatatannya? Ini pencatatannya. Di debitnya apa? Piutang murabahah sebesar 375 juta. Di posisi kreditnya apa? Barang untuk penjualan murabahah sebesar 300 juta. Keuntungan murabahah ditangguhkan sebesar 75 juta dari margin yang ini tadi. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, kenapa nih Bu kreditnya harus dipisah? Kenapa tidak langsung nih piutang murabahahnya 375 juta, langsung barang murabahahnya 375 juta, Bu? Kenapa kira-kira? Karena kita harus menutup akun pembeliannya sebesar 300 juta, sehingga 75 jutanya memang kita akui sebagai keuntungan nantinya. Masuknya ke dalam pos keuntungan. Nah, di sini
Ini pencatatan bank, saat pembelian, saat penjualan. Bagaimana pencatatan nasabahnya? Bagaimana pencatatan nasabah? Jadi pada yang nasabahnya di debitnya apa? Yang didapatkan nasabah apa dianya? Kendaraan. Maka posisi debitnya adalah kendaraan sebesar, posisi kreditnya apa? Kas sebesar, ini nantinya di akhir setelah barangnya selesai diterima atau dicicil. Karena pada prinsipnya ketika itu barang belum sampai di tangan nasabah kan masih dianggap sebagai piutang. Ketika dia sudah selesai nantinya baru muncul pencatatan yang ini. Kita lanjutkan ya. Ini sudah bisa dihapus? Sudah dicatat? Sudah ya, kita hapus ya. Ini kan tadi skenarionya ini. Dan ada lama pembayaran selama 5 tahun. Pembayaran 5 tahun. Bagaimana pencatatan di saat si nasabahnya melakukan cicilan? Berapa cicilan yang harus dibayarkannya? Berapa nominal cicilannya nih? Biasanya orang nyicilnya gimana? Per bulan apa per tahun? Per bulan ya. Jadi untuk perhitungan jumlah cicilan per bulan itu rumusnya seperti ini. Cicilan per bulan itu dihitung dari total piutangnya berapa dikurang dengan uang muka dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Oke, siapa yang bisa kira-kira? Untuk cicilan per bulannya berapa? Oke, Restu? Silakan. Oke, gimana? Paham di sininya? Sama semua jawabannya. Jadi, untuk kita melihat nominal cicilannya, itu dengan rumus cicilan per bulan sama dengan berapa total piutang dari nasabah, kita kurangi dengan uang mukanya berapa, terus dibagi dengan jumlah bulan pelunasannya. Nah, di sini tadi, total piutangnya berapa? 375 juta dikurangi dengan uang mukanya, dijatakan bahwasannya uang mukanya 10% dari harga perolehan, sehingga 10% dari harga perolehannya sebesar 300 juta. 10% dari 300 juta sebesar 30 juta dibagi dengan 5 tahun. 5 tahun itu berapa bulan? 60 bulan. Sehingga dapatlah 345 juta dibagi 60 bulan. Cicilan per bulannya sebesar 5.750.000 per bulannya. Ya, per bulannya. Nah, ini mengenai perlakuan akuntansi transaksi murah bahah. Sabar dulu ya. Oke, ini akuntansi transaksi murah bahah. Nah, saat negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apapun. Jadi kalau di saat negosiasi tadi itu tidak dilakukan yang namanya jurnal apapun karena tidak ada yang namanya transaksi. Penjurnalan baru akan dilakukan di saat sudah adanya yang namanya transaksi. Nah, untuk transaksi murabahah ini itu diatur oleh PSAK nomor 102 yang menyatakan bahwa uang muka itu diakui sebagai pembelian sebesar jumlah yang diterima. Nah, dalam praktik perbankan itu ada 3 alternatif nantinya bagaimana perlakuannya. Jadi ada 3 perlakuan alternatif dalam uang muka di saat transaksi yang kita bahas tadi itu. Jadi yang pertama, mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Dan yang ketiga adalah uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasoknya. Jadi ingat, untuk si akuntansi murabahah itu diatur oleh PSAK nomor 102 dianya.
Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu closing? Tidak. Jadi ingat ya, untuk transaksi murabahah itu adalah transaksi jual beli dengan prinsip syariah, di mana dalam transaksi ini kita atau nasabah datang ke perbankan syariah dan di sana harus ada si penjual, si pembeli, siapa lagi transaksinya? Ada objeknya juga dan ada akad yang membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Jadi ada akadnya di sana. Oke, untuk hari ini ada yang bisa memberikan statement untuk perkuliahan kita, kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya transaksi murabahah itu adalah merupakan transaksi jual beli di mana si penjual itu langsung memberitahu harga dari jual beli barang tersebut serta disepakati keuntungannya dengan si pembeli, di mana akad murabahah ini terjadi apabila ada si penjual dan pembeli serta ada objek yang akan diperjualbelikan dan terakhirnya pembeda antara akad jual belinya. Oke, terima kasih Rahma. Untuk yang lainnya, tidak ada yang bertanya ini? Beneran tidak ada yang bertanya? Oke, untuk hari ini kita tutup kelas dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah pada program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammad Nasib Bukit Tinggi. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UK TPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.